Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana? Sudah belajar? Ya, sudah dikerjakan ya tugas-tugas sebelumnya. Berarti kalau sudah, kita lanjutkan. Sekarang materi kita adalah matematika yang terdapat dalam tema, yaitu tentang bilangan pecahan. Ya, di kelas 4 atau di kelas 5 mungkin kalian sudah belajar tentang bilangan pecahan. Nah, di kelas 6 ini adalah pengulangan dari kelas-kelas sebelumnya ya. Oke, langsung saja kita ke materi, yaitu bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama ada bilangan pecahan biasa, dan yang kedua adalah bilangan pecahan campuran ya. Apa bentuk pecahan biasa? Lihat bentuknya 2/3, 3/5, 4/6 ya. Kalau bilangan campuran itu lihat bentuknya 1 2/4, 2 4/6, 1 3/2. Nah, dalam pecahan ada bagian yang di atas ya, bagian yang di atas, dan ada bagian yang di bawah. Nah, bagian yang berada di atas ini berada di atas, berarti angka 2 ini disebut adalah pembilang. Sedangkan angka yang ada di bawahnya ini, angka 3 ini disebut dengan penyebut. Nah, itu informasi dasar tentang bilangan. Jadi ulang, yang berada di atas ini berarti angka 2 disebut pembilang, yang berada di bawah angka 3 disebut penyebut. Nah, nanti untuk proses penjumlahan pengurangan, maka penyebut dalam bilangan pecahan harus disamakan terlebih dahulu ya, jika penyebutnya tidak sama. Kecuali untuk perkalian bilangan pecahan, jika penyebutnya belum sama, itu bisa langsung dioperasikan atau dikalikan. Nah, untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu nanti kita bahas pada matematika khusus bab 2 tentang pecahan ya. Sedangkan untuk di tema itu hanya mengurutkan bilangan pecahan dari yang terkecil atau yang terbesar ya. Nah, bagaimana sih cara kita mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama dan penyebutnya tidak sama? Contoh, ada bilangan 3/3, kemudian 1/3, kemudian 2/3. Nah, bagaimana kita mengurutkan pecahan biasa ini dari yang terkecil? Nah, kita lihat di sini penyebutnya sudah sama semua. Ya, penyebutnya sudah sama semua. Berarti bisa langsung kita urutkan. Ya, bisa kita langsung urutkan. Lalu bagaimana caranya? Lihat, karena terkecil berarti lihat angka atasnya, pembilangnya. Mana yang paling kecil di antara 3, 1, dan 2 ya? Berarti dapat 1/3. Oke, yang selanjutnya mana? 2/3 atau 3/3? Lihat, karena 3 dan 2 lebih kecil 2, berarti kita ambil 2/3.
yang terakhir adalah 3/3. Karena ini kebetulan penyebutnya sudah sama, berarti kita langsung urutkan. Nah, berarti sebaliknya, kalau dari yang terbesar ke terkecil, berarti kita lihat mana angka terbesar, tinggal dibalik ya. Berarti 3/3, lalu 2/3, lalu yang terakhir 1/3. Nah, itu cara mengurutkan bilangan pecahan jika penyebutnya sama. Berarti kuncinya kamu lihat nilai di atasnya ya. Berarti semakin kecil nilai di atasnya, maka nilainya semakin kecil. Jadi kalau dia besar, maka nilainya semakin besar ya. Berarti diulang, bagaimana urutan yang kecil? 1/3, 2/3, 3/3. Yang terbesarnya 3/3, 2/3, 1/3 ya. Gimana anak-anak? Bisa dipahami ya. Nah, itu catatannya untuk yang penyebutnya sama. Nah, sekarang bagaimana Bu jika penyebutnya tidak sama? Bagaimana cara kita mengurutkannya? Misalkan ada pecahan 5/7, lalu 3/5 dan 2/3. Nah, lihat ini kan penyebutnya tidak sama ya. Di buku tema lalu mungkin kalian sudah baca sebuah cerita. Si Adit membeli sebuah kue. Adit membeli kue 1/4 dari potongan kue. Sementara Didit membeli potongan sebesar 1/2 kan? 1/4 dengan 1/2. Nah, saat itu si Adit kecewa. Mengapa dia membeli potongan 1/4? Kok lebih kecil potongannya dibandingkan Didit yang membeli 1/2 ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan mana sih yang lebih kecil, mana yang lebih besar ya? Oke, sebelum kita menjawab persoalan Adit dan Didit, kita coba dulu memecahkan ini ya, angka-angka ini, bilangan ini. Kalau penyebutnya tidak sama, ada cara pertama, yaitu kita cari dahulu nih KPK, karena kan ini belum sama nih penyebutnya, berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Berarti biasanya kita cari apa? KPK dari angka 7, 5, dan 3 ya. Tetapi karena kita belum belajar KPK dan FEB, dan itu caranya memang lebih rumit ya, maka sebelum kita belajar KPK dan FEB, Ibu berikan dulu cara termudah ya, bagaimana menyelesaikan bilangan pecahan, bagaimana mengurutkan bilangan pecahan dari yang terkecil atau yang terbesar jika penyebutnya belum sama ya. Berarti cara pertama adalah, cara mudahnya ini kita silang. Lalu ini kita silang ke sini ya. Pembilang pada 5/7 kita silangkan pada penyebut 3/5. Berarti 5 kita kalikan ke 5 ya. Berarti 5 dikali 5 adalah 25. Nah, sekarang langkah yang kedua, kita kalikan 7 kali 3. Nah, penyebut di 5/7 kita kalikan pada pembilang di 3/5. Bawah dan atas kita kalikan. 7 kali 3 berapa? 21 ya. Kita lihat dari 5/7 dan 3/5, mana yang hasilnya lebih kecil? Berarti lebih kecil adalah ini ya.
21. Nah, berarti semakin kecil atasnya ya, maka nilainya akan lebih kecil. Sedangkan kalau bawahnya, nah itu kan pecahan ya. Sedangkan bawahnya kalau semakin kecil angkanya, berarti nilainya semakin besar karena pembagiannya lebih besar ya. Berarti antara 5/7 dengan 3/5 mana yang lebih kecil? Kalau kita urutkan dari yang terkecil. Nah, tadi mana angka yang lebih kecil? 21. Mengapa? Ini 25, berarti lebih kecil 21. Maka yang lebih kecil adalah 3/5. Kan? Oke, ini berarti kita tutup, kita hapus. Nah, berarti sudah selesai. Kita dapat 3/5. Nah, sekarang tinggal 5/7 dengan 2/3 ya. Sekarang kita kalikan, kita mencari nih angka kedua mana yang lebih kecil antara 5/7 dengan 2/3 ya. Sekarang sama, kita kalikan, berarti 5 kali 3 berarti 7 kali 2 ya. 5 kali 3 7 kali 2. Sekarang 5 kali 3 berapa? 5 kali 3 adalah 15. 7 kali 2 adalah 14. Nah, sekarang kita lihat mana yang lebih kecil antara 2/3 dengan 5/7. Nah, berarti ini ya, 14, sedangkan ini adalah 15. Berarti kita lihat ini lebih kecil ya. Berarti lebih kecil 14 dibandingkan 15. Nah, tadi 3/5 itu berarti bagaimana? Kita lihat 3/5 dengan 2/3. Kita kalikan lagi, 3/3 itu 9, 5 kali 2 itu 10 ya. Nah, tetap masih lebih kecil 3/5. Karena itu yang kita ambil adalah 3/5 terlebih dahulu, lalu 2/3, dan yang terakhir baru 5/7. Jika kita ubah dari yang terbesar, berarti tinggal kita balik 5/7, 2/3, dan 3/5. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Jadi ulang, kalikan angka pecahan tersebut, cari di antara bilangan pecahan itu yang nilainya lebih kecil ya. Berarti 5/7 dengan 3/5 dan 2/7. Paling kecil adalah 3/5, lalu 2/3 dan 5/7. Itu ya anak-anak. Nah, berarti sekarang kita pecahkan tadi yang soal Didit dan Adit ya. Tadi si Adit membeli kue 1/4. Si Didit membeli kue 1/2.
mana yang lebih kecil. Mengapa kok Adit merasa kecewa? Karena potongan kuenya lebih kecil dibandingkan Didit yang 1/2, sementara ini 1/4. Karena dia melihat 4 kan lebih besar dari 2. Mengapa kok ukuran kuenya dia lebih kecil, ya? Jadi jangan kita lihat berdasarkan angka ini. Walaupun dia lebih besar, bisa jadi mungkin dia lebih kecil. Berarti bagaimana cara menyelesaikannya? Tadi sama 1/4 dengan 1/2. Kita kalikan. 1 kali 2, 2. 1 kali 4 adalah 4. Coba kamu lihat atasnya, mana yang lebih kecil? 2 atau 4? Nah, berarti 2 lebih kecil dari 4. Maka urutannya adalah 1/4 baru 1/2. Karena itu bentuk ukuran kue Adit lebih kecil. Mengapa? Karena 1/4 ternyata lebih kecil dari 1/2. Ya, bagaimana? Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, silakan kalian pelajari materi ini, materi tersebut. Besok baru Ibu kasih latihannya ya. Selamat memahami, selamat menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.